kita lanjutkan materi yang kedua. Wasaya pada bagian terakhir. Wasiat yang keberapa ini? Ke-14. Al-wasiyatul akhirah, wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-14. Sallu, salatlah kalian al-khamsa, salat 5 waktu fil masjid, di dalam masjid. Wadkhulu, dan masuklah al-baita, rumah-rumah kita masing-masing, bisalam, dengan ucapan assalamualaikum. Kenapa? An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun, ada 3 orang, kulluhum, semuanya, masing-masing dari mereka, dhaminun, terjamin, 'ala Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara, lalu Nabi menyebut al-ghaziyah, orang yang berperang. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, wa rajulun, ada seseorang laki-laki, raha ilal masjid, yang dia pergi ke masjid, maka dia juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun, dan seseorang, dakhala baitahu, yang masuk rumahnya, bisalam, dengan ucapan salam. Fahuwa, maka dia itu dhamin, terjamin, 'ala Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Maksud hadis ini adalah ada 3 orang yang dijamin oleh Allah masuk jannah. Nah, maka 3 ini bisa kita ambil 3-3-nya, bisa kita ambil salah satunya. Kalau 3-3-nya bisa, lebih bagus. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau mau masuk jannah, kalau mau dijamin masuk jannah, al-ghazi, perang. Datang ke medan perang, di mana? Di Palestina atau di mana lah yang ada perang, perang dengan orang kafir, gitu. Kalau perang sesama muslim itu bukan perang ghazi itu. Itu namanya perang fitnah. Perang fitnah enggak ada pahalanya. Perang ghazi ini adalah perang melawan orang-orang kafir. Nah, kalau di Indonesia enggak ada perang, nah berarti ambil langkah yang kedua. Rajulun raha ilal masjid. Laki-laki datang ke masjid. Memang ini sengaja Nabi katakan rajul, laki-laki, karena memang yang wajib datang ke masjid untuk sholat 5 waktu adalah laki-laki. Perempuan enggak wajib. Tapi kalau bagaimana kalau ada perempuan sholat jamaah ke masjid? Apakah juga terjamin masuk jannah? Sama. Karena di dalam Islam itu hukumnya disamakan antara laki dengan perempuan, tidak dibedakan kecuali dengan dalil yang membedakan. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan rajulun, laki-laki. Kalau ada perempuan datang ke masjid karena dia cinta sama masjid, sehingga sholat jamaah selalu di masjid, gimana? Meskipun lebih afdal di rumah, tetapi hatinya itu karena cinta dengan masjid, dia nggak bisa sholat di rumah. Dia lebih sukanya sholat di masjid karena rumahnya dekat dengan masjid, mungkin mepet sama masjid. Nah, maka dia lebih suka sholat di masjid. Gimana? Nggak ada masalah, karena memang boleh wanita itu sholat di rumah, boleh sholat di masjid. Dan kalau dia sholat di masjid, maka masuk dalam hadis ini juga dia terjamin masuk jannah, karena dalam Islam hukumnya disamakan. Mari kita lihat dalil yang menunjukkan disamakannya laki dengan perempuan dalam hukum-hukum Islam. Hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa, tiada lain para wanita, syaqaiqur rijal, adalah saudarinya kaum laki-laki. Maksudnya hukumnya disamakan dalam Islam ini. Maka untuk masuk jannah gampang, Pak. Datang ke masjid 5 kali sehari. Susah apa gampang? Kan gampang banget. Azan terdengar langsung wudu datang ke masjid. Azan terdengar lagi salat duhur datang ke masjid. Terdengar lagi asar datang ke masjid. Dijamin masuk jannah. Dijamin. Dijamin itu tidak akan diselisih. Karena yang menjamin adalah Allah, ya, dhamin 'ala Allah. Terjamin oleh Allah. Berarti yang menjamin itu Allah. Memang yang menyampaikan hadis ini Nabi, sabdanya Nabi. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jamin Allah. Allah itu kalau sudah menjamin tidak akan menyelisih. Ayat-ayatnya banyak sekali yang menunjukkan hal itu. Tulis la yukhlifu. Nah, ini kita temukan ada 4 ayat bahwasanya Allah tidak menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Surat Ali Imran ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu. Surat Ar-Rum ayat 6.
Wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Surat Az-Zumar ayat 20. Jadi yang pertama surat Ali Imran, yang terakhir surat Az-Zumar. 4 ayat semuanya mengatakan Allah tidak bakal menyelisih janjinya. Nah, maka sering sekali saya katakan masuk jannah gampang. Gampang gimana? Nah, ini lakukan ini. Salat 5 waktu ke masjid dijamin oleh Allah, yang menjamin Allah. Dijamin masuk jannah. Yang dimaksud domin terjamin ini maksudnya terjamin masuk jannah. Memang di sini nggak ada kata-kata ya masuk jannah, nggak ada. Tapi itu tafsirnya. Lihat penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah. Yang dimaksud domin terjamin itu maksudnya terjamin masuk jannah. Yang ketiga supaya kita termasuk dijamin masuk jannah, rajulun dakhala baitahu bisalam. Kalau masuk rumah ucapkan salam. Wah, ini tambah gampang oleh. Assalamualaikum. Ngomong salam nih loh, gampang atau susah? Gampang banget. Maka masuk jannah itu gampang sekali. Lakukan ajaran Nabi, masuk jannah sudah. Nah, tapi ternyata meskipun gampang, tidak semua orang dikasih taufik oleh Allah. Banyak umat Islam ini masuk rumah nggak pernah salam, diem, mulutnya diem. Padahal kalau dia masuk rumahnya assalamualaikum, itu dijamin masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita biasakan anak-anak kita semuanya kalau masuk rumah harus salam. Kalau enggak salam suruh keluar lagi, ngulangi lagi. Dari masjid, pulang dari masjid masuk rumah, assalamualaikum. Pulang dari kerja jam 4 masuk rumah, assalamualaikum. Pokoknya masuk itu salam. Berulang-ulang keluar masuk, ya salam. Apa sih susahnya salam? Gampang kan? Assalamualaikum. Gampang sekali. Kalau mau ngirit lagi, salam. Assalam. Nah, itu juga sudah boleh mengucapkan assalam. Karena di dalam Al-Quran kita temukan dalilnya. Qala salamun. Surat Hud ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam. Jadi ketika disalami oleh para malaikat Nabi Ibrahim ini, maka Nabi Ibrahim menjawab salam. Maka berarti mengucapkan salam dengan kata-kata salam itu udah boleh. Meskipun lebih afdolnya apa? Assalamualaikum. Tapi salam itu aja udah boleh. Udah sah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sekedar ilmu qiraah. Di dalam ayat ini bisa dibaca dengan 2 bacaan. Sebagaimana juga surat Az-Zariyat ayat 25, iltafalu alaihi faqalu salama qala salamun. Ini boleh dibaca dengan bacaan yang lain, qala silmun. Maka ucapan salam itu boleh diganti as-silmu alaikum. Assalamu alaikum, benar. As-silmu alaikum juga benar. Nah, masuk rumah nanti silahkan Pak. As-silmu alaikum. Ini ngomong do kaget ki opo ki. Nah, diberitahu ini adalah qiraah yang lain. Qiraah mutawatirah. Di dalam Islam ini ada istilah qiraah mutawatirah. Qiraah Quran yang diajarkan oleh Nabi. Nah, salah satunya ini ya. Faqalu salaman qala silmun qaumun munkaru. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Syekh Abdul Rashid Sufi. Beliau seorang ulama qiraah yang terkenal. Di YouTube banyak qiraahnya. Nah, beliau itu pernah kajian seperti ini. Setelah menyelesaikan ilmu qiraat, beliau keluar dari majelis mengatakan as-silmu alaikum untuk praktek terhadap ayat ini. Enggak ada masalah as-silmu alaikum. Tapi untuk yang belum paham, maka kita sebaiknya pakai salam yang biasa aja supaya tidak membingungkan orang. Tapi yang sudah sama ngaji gini, enggak apa-apa. As-silmu alaikum, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada satu hadis yang menunjukkan masuk jannah gampang, masuk neraka juga gampang. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu, surga itu aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, kepada kalian, min syiraki na'li, daripada serampat sandalnya sendiri. Wan naru, dan neraka itu mithlu dzalik, semisal itu juga, lebih dekat daripada serampat sandal kita."
Perhatikan serampat sandal, kan nempel dengan kaki kita. Jannah itu lebih nempel daripada serampat sandal kita. Maksudnya apa? Lebih gampang kita masuk jannah daripada kita pegang serampat sandal tadi. Masuk neraka juga begitu, gampang sekali. Lakukan perintah Allah, lakukan perintah Nabi, pasti masuk jannah. Masuk rumah salam, dijamin masuk jannah. Salat 5 waktu ke masjid, dijamin masuk jannah. Nah, anehnya setan ini memang berhasil mengganggu para manusia sehingga cara masuk jannah yang sebegitu mudahnya itu ditinggalkan oleh manusia. Banyak yang difitnah oleh setan sehingga mereka meskipun rumahnya dekat masjid, salat 5 waktu nggak pernah muncul di masjid. Itu kenapa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inti kita hidup ini supaya kita jadi orang baik, intinya satu, dapat taufik dari Allah. Kalau nggak dapat taufik dari Allah, siapapun kita nggak akan ada kebaikan pada diri kita, karena tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita untuk minta petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta petunjuk, minta takwa, minta iffah, minta kaya. Tapi inilah nasihat terakhir atau wasiat terakhir saya. 14 ya. Ada 14 poin. Nah, ini sudah saya tuliskan di situ ringkasannya, ringkasan wasiat. 1, perbanyak zikir kepada Allah. 2, perbanyak tilawatul Quran. 3, perbanyak salat sunnah. 4, perbanyak salawat kepada Nabi, terutama hari Jumat. Ini masih hari Jumat, Pak. Sampai nanti maghrib itu masih hari Jumat. 5, yakinlah dan sabarlah. 6, kalau salat bacalah doa tertentu yang diajarkan Nabi ini. 7, carilah ridho orang tua kita. 8, rakuslah terhadap apapun yang manfaat untuk kita. 9, perbanyaklah tahajud dan bacalah dalam salat tahajud 100 ayat. Surat Al-Waqiah udah hampir 100 ayat. Nah, maka biasakan ya tahajud baca surat Al-Waqiah supaya kita bisa mengamalkan sunnah ini. Kemudian wasiat yang ke-10, nikahi wanita-wanita salihah. Kemudian doakan supaya istri-istri kita jadi istri yang salihah. Demikian juga ibu-ibu, doakan supaya suaminya jadi suami yang saleh. Kemudian yang ke-11 adalah mengajari anak-anak kita dengan Quran dan Sunnah. 12, menghadiri majelis ilmu, terutama ba'da maghrib dan ba'da subuh. 13, salat duha 4 rakaat, kemudian istighfar 100 kali. Dan wasiat terakhir ini tadi, masuk rumah ucapkan salam, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan wasiat ini semuanya diberikan oleh Allah kepada kita taufiknya sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.